Adegan diawali dengan 4 orang gadis remaja yang menonton sebuah film sadis di bioskop. Mereka melarikan diri tanpa sepengetahuan orang tua mereka dan tampaknya mereka cukup sering melakukannya. Dan selalu berhasil pulang tanpa ketahuan. Pagi di rumah keluarga Becker, seorang gadis bernama Ruby, dan adiknya, Udin, ayahnya, Dave Becker, dan istrinya Kathy. Kakak adik ini tidak pernah akur. Suatu malam, mereka kembali mencuri-curi waktu dan menghabiskan malam bersama sambil merokok dan ngebut-ngebutan di jalan. Setelah puas, Ruby kembali ke rumah dan melihat mobil polisi parkir di depan rumahnya. Ia mengira orang tuanya memanggil polisi karena dia dianggap hilang. Ternyata polisi datang untuk mengabarkan kalau orang tuanya telah tewas karena kecelakaan mobil. Ruby pingsan. Keesokan harinya ada acara pemakaman di gereja untuk orang tua mereka, yang juga dihadiri oleh sepasang suami istri yang merupakan tetangga dan rekan kerja orang tuanya, keluarga Glass. Termasuk juga paman mereka, Jack, adik ibunya. Pamannya menawarkan bantuan untuk Ruby dan adiknya, Udin, tapi Ruby menolaknya. Ruby lalu bertemu dengan pengacara keluarga mereka, Alvin. Dia mengatakan kalau Ruby dan adiknya mendapat harta warisan yang cukup banyak. Dan bahwa orang tuanya sudah menuliskan di surat wasiat kalau setelah mereka meninggal Ruby dan adiknya akan diasuh oleh keluarga Glass. Ruby merasa perhatian yang diberikan keluarga Glass lebih tulus. Maka mereka pun pindah ke rumah mewah keluarga Glass yang berukuran besar di Malibu. Ruby dan Udin terkagum-kagum melihat indahnya rumah mewah itu, yang sebagian besar terbuat dari kaca. Tapi anehnya, dengan rumah sebesar itu, Ruby dan Udin harus tidur di kamar yang sama yang berukuran kecil. Lalu ada masalah ketika menu makan malam yang dibuatkan oleh Erin ternyata tak sesuai selera mereka. Mereka akhirnya memesan pizza. Ketika akan tidur pun Ruby bertengkar dengan adiknya yang tak mau tidur dengan lampu menyala. Ruby masuk ke sekolah baru, sekolah negeri, yang sama sekali berbeda dengan sekolah swasta tempatnya dulu yang glamor. Ellen yang mengantarnya ke sekolah. Meskipun Ruby gelisah dengan lingkungan yang barunya, tapi teman-teman barunya cukup menyambutnya. Sepulang sekolah, mereka mendapat hadiah. Udin mendapat PlayStation dan Ruby mendapat baju baru. Malamnya Ruby menelpon teman lamanya, Ellen ternyata menguping pembicaraan telepon dan memarahinya karena tidak mau bergabung dengan teman-teman barunya di sekolah negeri. Ruby menyadari kalau Ellen ternyata suka menguping pembicaraan. Malam itu dia terbangun karena bermimpi tentang ibunya. Akhirnya ia memutuskan untuk berenang dan terkejut oleh kehadiran Terry yang mendadak memberinya handuk dan menyuruhnya masuk ke rumah. Ruby tidak bisa melupakan penyebab kematian orang tuanya. Kecelakaan karena mabuk dan mengendarai mobil. Apalagi ketika dia mengikuti kursus mengemudi. Erin memergokinya ketika mencoba mencuri obat dari lemari, tapi Ruby beralasan kalau dia sedang menstruasi dan mencari obat. Erin mengajaknya ke lemari obat di kamarnya dan memberikan salah satu pil pada Ruby. Sekilas Ruby melihat ada banyak sekali obat-obatan di dalam lemari Erin. Malam itu dia mendengar Terry dan Erin bertengkar. Besok malam, Terry mengajak Ruby makan malam berdua dan mengenang perkenalan mereka ketika masih bertetangga di kota kelahiran Ruby. Terry menceritakan bagaimana tidak bahagianya kehidupan pernikahannya dengan Erin. Ruby yang merasa canggung, mengajaknya pulang karena sudah terlalu malam. Terry menyetir ugal-ugalan malam itu. Dan ketika Ruby mengira dia akan melecehkannya, ternyata Terry hanya memasangkan sabuk pengaman saja. Sampai di rumah, Ruby melihat Erin nonton sambil memakai obat-obatan. Dia buru-buru masuk ke kamarnya. Ruby merasa kalau mereka tidak cocok tinggal di sana. Dia menemui Alvin dan menceritakan ketidaknyamanan tinggal di rumah itu. Dia bertanya apakah orang tuanya tidak memberikan pilihan rumah lain selain rumah Glass. Tapi Alvin ternyata tidak bisa membantu, karena ternyata dia malah menyuruh mereka bertahan di sana. Karena kalau tidak, mereka terpaksa harus diurus oleh negara. Tapi akhirnya Alvin berkata akan mencoba membantu.
Dia juga mengatakan kalau warisan mereka mencapai 4 juta dolar. I just had a real disturbing visit from Ruby Baker. Setelah makan malam, Terry dan Erin bicara kepada Ruby dan menjelaskan kalau Erin tidak sedang memakai narkoba malam itu, tapi karena dia menderita diabetes. Dan Terry tidak bermaksud membuatnya tidak nyaman dan mereka meminta maaf padanya. Keesokan harinya, sopirnya yang bernama Vicky terlambat menjemputnya ke sekolah. Akhirnya Ruby berjalan kaki dan mampir ke kantor Terry untuk pulang bersama. Dia disuruh menunggu sebentar dan tanpa sengaja Ruby dengar kalau Terry sepertinya sedang terlibat hutang dengan orang yang berbahaya dan dia mendapat ancaman di kantornya sendiri. Terry memiliki perusahaan yang menyewakan mobil dan dia melihat mobil yang dipakai orang tuanya ketika kecelakaan. Di perjalanan pulang Terry mengatakan kalau dia telah memecat Vicky karena mengantarkan Ruby keluar kota tanpa seizin mereka, untuk menemui Alvin. Ruby heran, bagaimana mereka bisa mengetahui hal itu. Ruby yang sudah merasa curiga dan mulai mengantisipasi. Dia berhasil mengetahui nomor kode alarm untuk pintu rumah. Lalu mencari tahu tentang kecelakaan orang tuanya. Dia membaca kalau mereka tewas dengan mobil BMW. Ruby heran karena mobil orang tuanya adalah Lamborghini. Ia mengirim email ke Alvin untuk menanyakannya. Malam itu Ruby ketiduran dan tidak sempat menyelesaikan tugas esainya. Tapi ketika dia terbangun, dia melihat kalau tugasnya susah diselesaikan oleh Terry. Siang itu, Nancy, seorang petugas sosial menemuinya di sekolah dan mengatakan akan membantu masalahnya. Ruby yang merasa serba salah tidak bisa berbuat apa-apa. Nancy datang ke rumah keluarga Glass dan menemukan kebalikan dari semua yang sudah Ruby katakan. Mereka mengatakan kalau masing-masing anak memiliki kamarnya sendiri. Nancy juga memeriksa lemari obat dan menemukan hanya sedikit obat di dalamnya, termasuk obat diabetes yang diakui sebagai milik Erin. Nancy juga menemui Ruby dan Udin dan bertingkah seakan belum pernah bertemu. Nancy bertanya kepada Udin apa yang dilakukan sepulang sekolah. Udin berbohong dan mengatakan bahwa ia sedang membaca. Ketika mereka mengantarkan Nancy, Ruby marah dan mengambil bukunya dan membuang ke tempat sampah. Tanpa sengaja Ruby menemukan surat-surat yang ditujukan untuk Ruby di tempat sampah, termasuk kartu pos dari Paman Jake. Ruby berhasil merobek bagian alamatnya dan menyimpannya. Malam itu Ruby tidur di kamar sendiri tapi menyadari kalau jaringan internetnya sudah diputus dan dia tidak bisa berkomunikasi diam-diam lagi dengan Alvin. Malam itu Terry mendapat telepon ancaman dari mafia yang memberinya hutang. Ruby rupanya sudah siap menguping dan mengetahui kalau Terry ternyata berniat mengambil harta warisan mereka untuk melunasi hutangnya. Ruby mendapat teguran keras di sekolah karena ternyata esai yang dikerjakan Terry untuknya kemarin adalah jiplakan. Ruby tidak bisa mengatakan kalau bukan dia yang mengerjakan esai itu. Akhirnya ia hanya bisa menerima hukuman. Di rumah Erin marah pada Ruby. Ruby berkata ini perbuatan Ruby. Terry balik menyalahkannya dan mengatakan kalau seharusnya dia harus bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Dia mencoba menelepon Paman Jack tapi dia sedang tidak di rumah. Dia mencuri kunci mobil Terry. Mengajak Udin untuk melarikan diri malam itu. Dia menipunya dengan mengatakan akan ada pembagian video game malam itu dan mereka akan ke sana. Dengan modal nekat Ruby mengendarai mobil Terry dan membuka bagasi lalu menerobos gerbang depan. Mereka hampir kecelakaan karena Udin menyalakan musik yang kencang. Mobil mereka dihentikan oleh polisi di tengah jalan yang meminta SIM dan STNK-nya. Dan tiba-tiba Terry berhasil menyusul mereka. Erin membawa Udin pindah ke mobilnya sementara Terry mengemudikan mobil yang dibawa Ruby. Dan mengatakan semua prasangka kepada Terry, bahwa mobil yang dikendarai orang tuanya saat kecelakaan adalah mobil Terry yang sudah dipotong kabel remnya. Tapi Terry balik menyalahkan Ruby dan mengatakan kalau orang tuanya mabuk-mabukan karena sikap Ruby yang liar dan membangkang. Dia juga mengancam agar Ruby tidak macam-macam. Ruby mencoba melarikan diri tapi gagal. Tiba-tiba Erin datang membawa suntikan dan menyuntiknya hingga pingsan.
Ruby, all you do is sleep. Terry dan Erin bertengkar malam itu. Erin menyalahkan Terry karena meminjam uang dari lintah darat sementara Terry menyalahkannya karena memakai obat-obatan terlarang. Terry pergi keluar karena obat-obatnya habis. Erin yang depresi akhirnya bunuh diri karena overdosis sambil menonton video masa kecil Ruby. Sambil terhuyung-huyung dia berjalan ke kamar Ruby dan memeluknya. Saat Ruby bangun, Ruby menemukan Erin tewas di sampingnya keesokan pagi. Terry yang melihat mayat Erin langsung mencari Ruby dan Udin tapi mereka menyembunyikan diri. Ruby berhasil menelepon lintah darat kemarin dengan menyamar sebagai Erin dan menyuruh mereka datang untuk menjemput uangnya. Tapi Terry berhasil menangkap mereka berdua dan mengurungnya di basement. Ruby menemukan lubang ventilasi dan mencoba membukanya agar bisa melarikan diri. Terry yang kelelahan akhirnya tertidur, tepat ketika mereka berhasil keluar dari lubang ventilasi. Udin lalu masuk ke rumah untuk mencuri kunci mobil dari tangan Terry yang tertidur karena mabuk. Dan membukakan pintu untuk Ruby keluar. I think I see what's really right in front of me. Terry terbangun karena Alvin datang. The bank Dia is- menanyakan di mana Erin. Terry bilang ia sedang di rumah sakit. Dan anak-anak sedang kursus piano. Bersamaan dengan itu, lintah darat yang ditelepon Ruby datang untuk menagih hutangnya pada Terry yang Had kebingungan. absolutely nothing to do with this. Mereka membunuh Alvin karena mencoba pergi dari sana. Lintah darat itu membawa mobil Terry dan menyandra Terry setelah membungkam mulutnya dengan plester. Mereka ngebut dengan kecepatan tinggi tanpa mengetahui kalau Ruby telah merusak remnya dan melobangi tangkinya. Mobil mereka terguling menabrak pembatas jalan. Ruby dan Udin berjalan kaki meninggalkan rumah itu dan bertemu dengan mobil patroli polisi di jalan. Mereka mendapat tumpangan keluar kota. Di perjalanan mereka melihat mobil lintah darat itu kecelakaan. Tak jauh dari tempat itu mobil Terry yang terguling menabrak pembatas jalan. Polisi itu keluar untuk mengecek dan menyuruh Ruby dan Udin menunggu di dalam mobil. Ternyata Terry berhasil selamat dari kecelakaan itu dan memukul si polisi. Dia menuju ke mobil polisi tempat Ruby dan Udin menunggu sambil membawa pistol yang diambilnya dari polisi tadi. Ruby, go! Drive! Tapi Ruby mengemudikan mobil polisi itu dan menabrak Terry hingga tewas. Di adegan akhir ditunjukkan kalau mereka berdua ziarah ke makam orang tuanya bersama Paman Jack. Mereka akhirnya diasuh oleh Paman Jack dan tinggal di rumahnya di Konoha.